Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita bersama Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Karena saya percaya saat umat Tuhan, saat anak-anak Tuhan datang dengan kerinduan, maka Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Sampai hari ini kami masih boleh untuk memuji menyembah nama-Mu. Walaupun kami banyak keterbatasan, walaupun kami banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena Tuhan Yesus sudah rela untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Melalui pengorbanan itulah kami dilayakkan untuk kami masuk ke dalam tempat suci-Mu. Dan biar siang hari ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, sehingga Tuhan kami percaya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Urapi kami, berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita mau senangkan hati Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Engkau Tuhan yang menggendongku, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh yang tiada pernah terlambat
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari setiap kita pujikan pujian ini dengan iman. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Engkau ajaib, Engkau setia Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Ya la 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 ba syara la la ba 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 la ba. Ya la 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 ba la ba la ba syara la la ba 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 la ba. Kami sembah, haleluya. Haleluya. Ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami tidak mau menyerah. Karena kami percaya
selalu ada pelangi sehabis hujan. Karena kami percaya janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Karena Engkau tidak pernah terlambat untuk bersinar ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Sebab ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, karena Dia ada bersama dengan kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, sehingga sampai siang hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda dari firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau juga akan memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang dengan tekun, dengan setia, terus mengikuti. Mereka yang mengikuti dengan sungguh-sungguh, hamba-Mu yakin dan percaya mereka akan menemukan Tuhan dan menerima upah yang besar daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena oleh anugerah-Mu. Memberkati, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi ya dan amin. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga kami tidak terjatuh sampai tergeletak, tetapi kami boleh tetap terus ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran sabda firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, agar firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan ini boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa. Firman Tuhan hari ini boleh menumbuhkan iman kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua. Mari siapkan hati pikiran kita dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Cintai Tuhanmu lebih daripada uangmu. Sama-sama katakan sama saya, 2, 3.
cintai Tuhanmu lebih daripada uangmu. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Mengapa? Karena semakin hari, semakin tahun, kita semakin melihat ada banyak orang-orang yang lebih mencintai uangnya daripada mencintai Tuhannya. Kalau kita lihat media sosial sekarang, ada berapa banyak konten-konten yang selalu menunjukkan kemewahan-kemewahan, jam yang mahal, kalung yang begitu bagus, mungkin terbuat dari emas yang sangat murni, 24 karat dan beratnya bisa sampai 10 kilo atau banyak jam yang mereknya mahal-mahal. Hal-hal yang mewah, hal-hal yang indah, rumah yang bagus sering kita jumpai akhir-akhir ini. Nah pertanyaannya, mengapa kok sekarang ini banyak konten-konten tentang kemewahan? Karena saudara-saudara, orang-orang yang buat konten itu tahu bahwa orang-orang itu suka yang namanya mewah. Orang-orang itu suka dengan yang berbau-bau uang. Sehingga kalau kontennya tentang hal-hal yang mewah, hal-hal yang tentang uang yang banyak, maka yang nonton juga akan banyak. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi masalah ketika konten itu dibuat, maka itu akan membentuk satu persepsi di dalam pikiran orang-orang yang menonton konten tersebut. Bahwa mereka akan terbentuk ternyata untuk sukses saya harus punya mobil mewah. Untuk sukses saya harus punya jam yang branded. Untuk saya supaya hidup saya berhasil, maka saya harus punya rumah yang seperti rumah artis-artis yang saya lihat di konten-konten yang ada sekarang ini. Sehingga pada akhirnya ini yang paling mengerikan. Orang-orang akan berbuat berbagai macam cara supaya orang itu bisa mendapatkan uang dengan sebanyak-banyaknya. Nah, yang mengerikannya, orang mau melakukan apa aja demi uang. Ini yang berbahaya. Mengapa? Karena kalau orang sudah mau melakukan apa saja demi uang, biasanya dia akan melakukan hal-hal yang enggak benar pun itu tetap dilakukan. Kalau kita lihat di Indonesia khususnya, sangat sedih. Ada berapa banyak anak-anak gadis belia yang masih sekolah, yang masih SMA, kuliah, bahkan masih SMP, sudah jual diri di aplikasi-aplikasi media sosial demi hanya mendapat iPhone terbaru. Atau kalau kita lihat para pejabat kita, berapa banyak mereka yang ketangkap tangan korupsi. Korupsinya enggak 1 juta 2 juta, korupsinya itu sampai 1T, 2T, bahkan 20 triliun saudara-saudara. Dan ini tentu akan membuat negara kita menjadi rusak, negara kita menjadi hancur, generasi-generasi muda menjadi hancur. Mengapa? Karena orang lebih cinta uang daripada cinta Tuhannya. Untuk itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Dikatakan dengan sangat tegas, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan
telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak boleh jadi hamba uang, tetapi kita harus jadi hamba Tuhan. Hamba uang dia akan sangat-sangat gila-gilaan dengan uangnya. Uangnya habis sedikit dia stres. Uangnya hilang sedikit untuk pekerjaan Tuhan hatinya galau. Karena apa? Hatinya dikuasai uang. Tetapi kita mau belajar saudara-saudara untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Seberapa banyak uang kita, kita harus bisa mencukupkan diri. Jangan pengen cepat kaya. Kalau kita pengen cepat kaya, firman Tuhan juga katakan di ayat yang lain, kita akan terjatuh di dalam berbagai pencobaan. Ingin kaya tidak dosa, ingin kaya bagus. Kalau ingin cepat, nah ini, ingin cepat kaya, itu yang tidak boleh. Untuk itu saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kalau kita menjadi hamba Tuhan, maksudnya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, begitu ya. Hamba Tuhan bukan berarti Anda harus jadi pendeta, bukan. Maksudnya hamba Tuhan artinya Tuhan yang menguasai hidup Anda. Maka Tuhan pasti akan memelihara Anda. Karena Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau engkau mengizinkan Tuhan berkuasa atas hidupmu, bukan uang yang berkuasa atas hidupmu, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Seberapa kecil uangmu saat ini, seberapa kecil penghasilanmu saat ini, asal ada Tuhan, kita sama-sama berkata, sudah cukup. Dan di ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita yang menguasai hidup kita, maka kita tidak perlu takut dengan apapun. Karena Tuhan sendiri yang menjamin hidup kita. Dan kita dapat berkata, kalau di dalam kesulitan, kalau di dalam pergumulan, kita bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan engkaulah penolongku, engkaulah yang sanggup menyediakan segala keperluanku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan dunia ini terhadap aku? Haleluya. Sehingga saudara-saudara, saya percaya sepanjang kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang, kita pasti akan hidup dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan akibatnya dunia ini bisa menjadi lebih indah, kejahatan bisa semakin berkurang, bahkan kejahatan tidak ada. Karena firman Tuhan mengatakan juga akar dari segala kejahatan itu ialah cinta uang. Jadi akar dari segala kejahatan bukan uangnya, tetapi akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uangnya. Oleh sebab itu hari ini mari jangan mencintai uang, tapi cintai Tuhanmu lebih daripada uangmu. Kalau kita di gereja kita memberikan persembahan tiap minggunya, kita memberikan perpuluhan tiap bulannya dan masih ada persembahan-persembahan janji iman, diakonia. Saudara-saudara, itu adalah satu latihan untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita tidak mau diperhamba, diperbudak oleh uang. Tetapi kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya yang menjadi pengatur dan mengendali hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan siang hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri menara doa dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami diingatkan untuk kami tidak boleh menjadi hamba uang, tetapi kami harus menjadi hamba Tuhan. Di mana hamba Tuhan bukan soal statusnya, bukan soal pekerjaannya, tetapi adalah orang yang mau dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh uang. Karena kami tahu kalau kami menjadi hamba uang, artinya uang itulah yang akan menguasai hidup kami. Tetapi kami mau Tuhanlah yang menguasai hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tidak perlu takut dengan apapun yang ada di dunia ini. Meskipun mungkin saat ini uang kami sedikit, mungkin saat ini penghasilan kami sedikit, tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya Tuhan tidak mengabaikan
kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan pasti akan menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, biar firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, tetapi firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama dan kemudian nanti terakhir kita akan tutup dengan doa berkat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa. Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terimanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan menara doa kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom.